Pernahkah kalian bertanya mengapa penghapus dapat menghilangkan hasil tulisan pensil tanpa meninggalkan jejak sedikit pun? Tetapi ketika dihadapkan dengan tinta pulpen, mengapa penghapus tidak dapat melakukan hal yang sama? Halo semua, kembali lagi dengan saya Alexander Leslie di Chemanswer. Hari ini kita akan membahas cara kerja penghapus. Sebagai pembuka, kita akan memahami dulu apa yang membuat pensil dapat digunakan untuk menulis. Ujung pensil yang berwarna abu-abu terbuat dari campuran grafit, tanah liat, dan air. Fun fact, grafit dan berlian sama-sama terbuat dari atom karbon, tetapi mengalami proses yang berbeda sehingga menghasilkan dua material dengan sifat yang sangat berbeda. Penjelasan lengkap tentang perbedaan grafit dan berlian dapat ditonton di video ini. Kembali lagi membahas pensil. Ketika kita menulis, partikel-partikel grafit dari pensil lepas dan menempel di atas kertas. Jadi, tulisan dapat terlihat karena partikel-partikel grafit tersebut menempel di atas kertas. Jika demikian, bagaimana cara untuk menghapus tulisan? Dengan logika yang sama, jawabannya adalah kita harus melepas partikel-partikel grafit tersebut dari kertas. Nah, alat yang dapat melakukan hal tersebut adalah penghapus. Bahan utama dari penghapus adalah karet. Karena sifat karet yang lengket, grafit lebih memilih untuk menempel di penghapus daripada di kertas. Ketika menghapus, akan dihasilkan remahan yang sebenarnya merupakan gabungan dari karet dan grafit yang menempel. Masih membahas tentang bahan-bahan penghapus. Diperlukan berbagai campuran bahan lain agar penghapus dapat mengerjakan fungsinya dengan baik. Di dalam penghapus, biasanya ditambahkan material yang bersifat abrasif. Fungsinya untuk memberikan gesekan pada kertas sehingga dihasilkan panas ketika digosokkan ke kertas. Panas yang dihasilkan ini diperlukan untuk melepas partikel grafit dari kertas. Selain itu, ditambahkan pula zat pelembut, misalnya minyak, agar penghapus bersifat elastis, dan zat belerang agar penghapus lebih tahan lama. Fun fact, sebelum ditemukannya penghapus, adonan roti digunakan untuk menghapus hasil tulisan pensil. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan tinta pulpen? Mengapa kita tidak dapat menghapusnya? Dengan logika yang serupa, tinta pulpen tidak dapat dihapus karena tinta pulpen lebih lengket pada kertas daripada penghapus. Ketika menulis, tinta pulpen akan membasahi kertas seperti halnya air membasahi kain. Hal inilah yang membuat tinta pulpen tidak mau lepas ketika dihapus. Tetapi ini tidak terjadi pada semua jenis kertas. Misalnya pada kertas foto yang permukaannya licin, kita tidak dapat menulis dengan pulpen. Penyebabnya adalah tinta pulpen tidak dapat membasahi kertas tersebut karena pori-pori kertas yang sangat kecil. Masih membahas tinta pulpen. Bagaimana dengan tinta pulpen yang dapat dihapus? Apa yang membuat tinta ini berbeda dari tinta pulpen pada umumnya? Tinta yang dapat dihapus ini biasanya mengandung bahan yang bersifat seperti semen. Artinya tinta ini membutuhkan waktu untuk kering. Beberapa jam pertama sejak ditulis, tinta ini tidak akan kering. Sehingga ketika dihapus, tinta akan menempel ke penghapus. Tetapi jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, tinta tersebut akan kering dan menempel secara permanen di atas kertas. Jika kalian suka dengan video ini, mungkin kalian juga penasaran dengan bagaimana helium mengubah suara kita atau perbedaan antara bahan nitrogen dengan bahan biasa.